gudang garam. Gudang garam. Gudang garam. Gudang garam ya, gudang garam. Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana jika gudang garam harus tutup atau bangkrut? Perusahaan rokok ini sangat terkenal dan bahkan salah satu terbesar di Indonesia bahkan di Asia. Ketika berbicara tentang pajak, gudang garam juga salah satu kontributor utama penerimaan negara dari sektor industri tembakau. Gudang garam juga adalah satu-satunya perusahaan rokok di Indonesia yang bisa membangun sebuah bandara yang biayanya 100% menggunakan biaya pribadi. Namun, sejak awal tahun 2025 hingga sekarang ini, isu tentang gudang garam sedang terpuruk dan merugi semakin meluas. Lalu, apa dampak yang akan terjadi dengan perekonomian lokal, khususnya di kota Kediri, jika sampai gudang garam bangkrut? Apakah ini akan sangat berbahaya bagi perekonomian lokal? Mengapa gudang garam sebegitu pentingnya bagi perekonomian kota Kediri? Di video kali ini, kita bakal mengulas gimana gudang garam memberikan dampak yang sangat vital untuk ekonomi lokal di kota Kediri dan bahkan Indonesia, serta mengulas sejarah berdirinya gudang garam dan fakta unik lainnya. Mari kita bahas sampai akhir. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri. Pasti kita semua sudah pernah mendengar nama pabrik rokok Gudang Garam. Gudang Garam didirikan oleh Choa Ing Hwie atau yang biasa kita kenal dengan nama Surya Wonowijojo. Surya Wonowijojo lahir pada 15 Agustus 1923 di daerah Fujian, Tiongkok. Kemudian, ketika Surya masih berumur 3 tahun, Surya berimigrasi ke Indonesia bersama keluarganya. Di Indonesia, Surya pertama kali menetap di Sampang, Madura. Sudah sejak kecil, Surya sudah bergelut di industri rokok. Ia pun juga sempat bekerja di pabrik rokok Jab 93 milik pamannya, yaitu Choa Kok Jiang. Rokok Jab 93 saat masa itu merupakan salah satu pabrik rokok paling terkenal di wilayah Jawa Timur. Berkat kerja kerasnya, Surya pun terus mendapat promosi hingga akhirnya menjabat sebagai direktur di pabrik rokok milik pamannya, yaitu Jab 93. Bukan cuma privilege dari keluarganya, tetapi dia juga pekerja keras dan untungnya ia juga bisa memanfaatkan privilege. Namun, kemudian hari muncul perselisihan di antara Surya dan pamannya Choa Kok Jiang, sehingga Surya akhirnya memutuskan untuk keluar dari pabrik rokok Jab 93 pada tahun 1956. Kemudian, pada tahun 1958, saat Surya yang masih berusia 35 tahun, Surya memberanikan diri untuk mendirikan perusahaannya sendiri, yang biasa kita dengar, yaitu Gudang Garam. Dari inilah akhirnya berdirinya raksasa produsen rokok. Gudang Garam sendiri pertama kali didirikan di wilayah Jalan Semampir, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1958. Menurut beberapa sumber, luas Gudang Garam untuk sekarang ini bahkan mencapai 240 sampai 250 hektar. Jika kita bandingkan dengan luas Kota Kediri yang hanya memiliki luas wilayah 63.404 km persegi. Di sini, Gudang Garam sendiri bahkan mencakup sekitar 3,7% dari total luas Kota Kediri. Atau bisa kita bilang, luas Gudang Garam sama dengan luas 1 hingga 2 luas wilayah kelurahan yang berada di Kota Kediri. Kita semua tahu bahwa Gudang Garam menjadi salah satu pabrik produsen rokok terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Gudang Garam yang dahulu dikenal sebagai raksasa industri kretek
kini tengah menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Dilansir dari sumber resmi Annual Report Gudang Garam 2024, ternyata jumlah total karyawan Gudang Garam pada tahun 2024 mencapai 30.308.000 orang. Dilihat dari besarnya jumlah karyawan yang bekerja di Gudang Garam, pada tahun 2024, Gudang Garam bisa melakukan penjualan sebanyak 53,1 miliar batang rokok. Atau jika dihitung, maka total pendapatan Gudang Garam pada tahun 2024 mencapai 98,7 triliun rupiah. Namun ternyata, total pendapatan Gudang Garam pada tahun 2024 itu justru turun sebesar 17,1%. Jika kita bandingkan dengan total pendapatan pada tahun 2023. Sebab, pendapatan Gudang Garam pada tahun 2023 bahkan mencapai 119 triliun rupiah. Penurunan laba ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan kenaikan cukai rokok sebesar 11% pada tahun 2024 untuk tahun kedua. Kenaikan cukai rokok ini dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memberi tekanan besar pada struktur biaya perusahaan rokok, termasuk Gudang Garam. Selain itu, serta juga karena maraknya peredaran rokok-rokok ilegal tanpa cukai yang masih beredar luas di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya dari pihak pemerintah untuk penindakan tegas terhadap rokok ilegal ini. Kendati demikian, Gudang Garam masih menjadi salah satu raksasa pasar rokok dalam negeri. Berdasarkan hasil riset data oleh Nielsen, bahkan masih sebesar 17,4% konsumen rokok Indonesia tetap memilih produk-produk dari Gudang Garam. Tetapi, tidak bisa dipungkiri juga persaingan yang ketat antar kompetitor lainnya juga perlahan membuat dominasi Gudang Garam menurun. Meski penurunan laba tahunan sangat signifikan, untuk membuat kesimpulan bahwa Gudang Garam akan bangkrut dalam waktu dekat adalah kesimpulan yang terlalu dini. Sebab, Gudang Garam masih memiliki sejumlah kekuatan fundamental yang belum runtuh. Seperti masih memiliki aset tetap yang besar, termasuk pabrik, gudang, dan lain-lain. Serta perusahaan ini juga masih memproduksi dan memasarkan produk dalam skala besar. Selain itu, Gudang Garam juga memiliki reputasi yang kuat sebagai perusahaan keluarga yang konservatif dalam ekspansi dan manajemen risiko. Sebesar dan sepenting apa kontribusi Gudang Garam bagi perekonomian lokal, khususnya Kota Kediri? Dilansir dari data BPS Kota Kediri pada tahun 2024 dalam jurnal publikasi resmi PDRB, penyumbang terbesar PDRB Kota Kediri berasal dari sektor industri pengolahan, yaitu salah satunya adalah Gudang Garam. Gudang Garam memberikan kontribusi yang sangat fantastis, sebesar 79,64% pada 2024 dari keseluruhan ekonomi Kota Kediri. Bahkan dari rentang tahun 2020 sampai 2024, Gudang Garam selalu menyumbang kontribusi di atas 79% bagi Kota Kediri. Lalu, untuk sisanya, perekonomian Kediri ditunjang dari sektor perdagangan, jasa, informasi komunikasi, penyediaan akomodasi, dan makan minum. Tak hanya itu, Gudang Garam secara konsisten membayarkan cukai rokok lebih dari 100 miliar rupiah per tahun, menjadikannya sebagai salah satu kontributor utama penerimaan negara dari sektor industri tembakau dan cukai. Karena adanya peran penting Gudang Garam dalam pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2024, Kota Kediri akhirnya dinobatkan sebagai kota terkaya
menurut indikator PDRB tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan jauh melebihi kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Karena hal ini, gudang garam sampai saat ini masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian lokal, khususnya kota Kediri. Gudang garam memiliki karyawan total sebanyak 30.308 orang. Di sisi lain, sebagian besar karyawan gudang garam juga berasal dari kota Kediri dan wilayah sekitarnya. Gudang garam juga secara tidak langsung mendukung penciptaan lapangan kerja yang sangat besar, kurang lebih 4 juta orang di seluruh Indonesia, yang terdiri dari berbagai kalangan, misalnya petani tembakau dan cengkeh serta pedagang retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan bukan betapa pentingnya kontribusi gudang garam yang menjadi tulang punggung utama bagi perekonomian kota Kediri. Tidak hanya itu saja, gudang garam juga menjadi roda penggerak ekonomi lokal atau mikro, khususnya di area sekitar pabrik, serta membuka penyerapan lapangan kerja tidak langsung secara besar. Contoh kecilnya seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, pedagang pasar tradisional, dan usaha mikro lainnya. Dengan adanya gudang garam ini, juga membuat peningkatan daya beli dan perputaran uang lokal terus berjalan. Gaji dan upah yang dibayarkan gudang garam juga menciptakan daya beli yang masif di masyarakat Kediri. Uang yang dihasilkan dari para karyawan kemudian dibelanjakan di berbagai sektor seperti kuliner, properti, retail, dan jasa. Bisa kita lihat bahwa masyarakat dan gudang garam itu saling membutuhkan satu sama lain, layaknya simbiosis mutualisme. Bagaimana jadinya bila pabrik rokok bisa membangun bandara sendiri? Gudang garam bukan cuma berani, tapi juga jadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan rokok swasta yang biayain 100% pembangunan bandara. Jadi gudang garam bukan hanya memproduksi rokok saja, tetapi juga sudah membangun sebuah bandara, yaitu Bandara Internasional Doho, yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dilansir dari web Kemenkeu, bandara ini merupakan salah satu bandara yang pembangunannya 100% dibiayai oleh pihak swasta. Proyek ini didukung oleh PT Surya Doho Investama atau SDHI, yang merupakan anak usaha dari gudang garam. Bahkan, untuk biaya yang dikeluarkan juga sangat fantastis, dengan total investasi mencapai 13 triliun rupiah. Selain itu, bandara ini ternyata juga masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Pada tahun itu, pembangunan Bandara Doho sendiri sudah direncanakan sejak lama dari tahun 2018. Namun, proses pengerjaan dimulai pada tahun 2021 sampai 2023. Kemudian, Bandara Doho Kediri secara sah diresmikan pada 18 Oktober 2024. Tahu tidak kalian, selain Bandara Doho Kediri, gudang garam juga sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan tol. Dilansir dari web resmi Badan Pengatur Jalan Tol dari Kementerian Pekerjaan Umum, proyek jalan tol Kediri sampai Tulungagung yang memiliki panjang hingga 44,17 km ini ternyata diinisiasi oleh PT Gudang Garam melalui dari anak perusahaannya, yaitu PT Surya Sapta Agung Tol. Total nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai sekitar 9,92 triliun rupiah. Proyek jalan tol Kediri Tulungagung ini direncanakan mulai konstruksi pada kuartal 2 pada tahun 2024 dan ditargetkan bisa beroperasi pada kuartal 3 tahun 2025. Proyek jalan tol Kediri Tulungagung juga direncanakan sebagai bagian dari sistem penghubung jalan tol Trans Jawa. Selain itu, juga menjadi proyek pendukung untuk akses menuju Bandara Doho Kediri itu sendiri,
yang juga telah selesai dibangun oleh pihak Gudang Garam pada tahun 2024. Bisa disebut juga bahwa proyek Bandara Doho Kediri serta proyek Jalan Tol Kediri Tulungagung merupakan proyek yang saling terhubung dan terintegrasi agar akses roda transportasi saling dipermudahkan. Memang masih dini untuk membuat kesimpulan bahwa Gudang Garam akan bangkrut dalam waktu dekat. Lalu, kalau Gudang Garam sampai bangkrut, siapa yang paling dulu akan merasakan dampaknya? Dan apakah negara akan siap? Serta bagaimana menurut pandanganmu jika Gudang Garam benar-benar akan bangkrut? Silahkan tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar.